Oke, gini kita udah masuk ke sesi yang telah kita janjikan Mas ya. Membahas. Tapi dibuka dulu dong. Oh iya, dibuka dulu. Oke, selamat. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita balik lagi konten kita yang terkait tentang belajar masalah hukum pertanahan. Nah, kali ini kita mau bahas terkait masalah hak milik. Nah, kemarin kan di video yang sebelumnya kita menjelaskan secara umum ya Mas ya, Gia, bahwa apa sih hak atas tanah, jenis-jenisnya, segala macam. Konsepnya. Nah, kali ini kita mau khusus membahas tentang hak milik. Ya, mungkin kita mau bedah pasal mungkin. Oke. Pasal ya. Hak milik yang ada di UPA itu cuma ada beberapa pasal juga. Nah, nanti ada pasal-pasal pokok ya yang perlu dibahas. Coba mungkin guys kita mulai belajar ngaji lah. Nanti kita ngaji bareng, mengkaji mengkaji undang-undang. Ngaji pasal. Dan pasti ya peraturan di bawahnya itu pasti sesuai dengan ini. Kalau bertentangan kan pasti kalah kan. Ya. Nah, mungkin kita mau memberikan pengertian Mas ya. Terkait masalah pasal-pasal di UPA bahwa nggak semua orang tuh bisa baca. Tapi belum tentu semua orang bisa ngerti. Ya, oke. Nah, Semua orang tahu tapi belum mengerti. Kita mencoba untuk memberikan pengertian. Ya, oke. Nah, oke. Kita bahas hak milik nih Mas. Mulai dari pasal 20 di Undang-Undang UPA, Ya. bahwa pasal 20 itu membahas tentang pengertian ya. Jadi ada 2 ayat. Yang pertama itu hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Di ayat 2-nya hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, ini gimana Ya, Mas? kita bahas dulu Mas. Aku mau nanya dulu, langsung aja tanya. Turun temurun tuh maksudnya gimana Mas? Oke, turun temurun kan bisa diwariskan. Oh, bisa diwariskan. Ya, terus menerus tanpa ada batas waktu, ya kan? Kalau hak atas tanah itu masih ada ya terus saja diturunkan ke ahli warisnya. Nah, Terus kalau yang terkuat tuh maksudnya gimana Mas? terkuat itu terpenuh ya, terkuat terpenuh ya. Di Iya. situ kan ada istilahnya terkuat terpenuh. Nah, terkuat terpenuh itu pada penguasaannya. Iya. Jadi dibandingkan dengan hak-hak yang lain itu memang hak milik itu terkuat terpenuh, tapi bukan hak yang paling tinggi enggak. Semua hak atas tanah sama sebetulnya ya. Karena itu jenis-jenisnya, ada istilahnya, ada konsep hukumnya. Yang terkuat terpenuh itu penguasaannya itu bisa dilakukan terhadap misalnya tanah sawah, tanah pekarangan itu bisa ditentukan dalam hak milik tanpa ada batas waktu, ya kan? Nah, itu kan terkuat terpenuh. Jadi besok-besok lagi nggak ada proses administrasi perpanjangan dan pembaharuan misalnya itu. Kalau hak-hak yang ada batas waktunya kan pasti ada perpanjangan dan pembaharuan gitu. Benar. Dan ada kekhususan, ya kan? Ada kekhususan tersendiri, misalkan HGB itu pasti tanah pekarangan gitu kan. Kalau hak milik kan bisa tanah pekarangan, bisa tanah sawah. Itu lebih kuat dan lebih penuh gitu loh. Penuh itu penuh istilah aja ya. Yang dalam konsep istilah aja sebetulnya yang sudah ditentukan dalam aturan ini ya. Terus kemudian di ayat 2-nya ya kan, di ayat 2-nya itu adalah hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan. Kalau baca di literatur atau di artikel-artikel itu kita sering mengenal kok ada istilah dapat beralih dan dapat dialihkan gitu kan. Nah, ini ada istilah beralih itu sebetulnya secara hukum, demi hukum. Dan dapat dialihkan itu berarti karena kehendak. Ya kan, nggak demi hukum lagi karena kehendak bebas, ya kan. Maka kemudian dapat beralih ini ada istilah demi hukum berarti dengan meninggalnya seseorang maka demi hukum hak atas tanahnya beralih ke anak-anaknya. Ahli waris. Nah, itu yang namanya istilahnya beralih secara pasif karena ada konteks peristiwa hukum tertentu sehingga itu kemudian menjadi istilahnya adalah demi hukum beralih. Ya kan? Udah ditentukan dengan undang-undang. Tapi tetap aja dengan pendaftaran. Kalau kemudian atas nama almarhum terus kemudian
dibawa anaknya ya selamanya belum miliknya anaknya secara hukum loh ya, Kasih nama. tapi dipegang dan dikuasai bisa jadi. Nah, harus didaftarkan anak-anaknya ini bikin. Nah, nanti kita bahas mengenai bahas keterangan itu nanti, waris ya, untuk proses pendaftarannya seperti apa. Ya. Terus kemudian dapat dialihkan karena kehendak bebas, berarti bisa saya serahkan ke kamu, bisa saya jual ke kamu, bisa saya lepaskan ke siapa gitu loh. Itu jadi ada keinginan secara pribadi, ada yang demi hukum gitu. Ada yang perbuatan, ada yang demi hukum gitu kan, kasarannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pasal 21 ya. Di pasal 21 ini ayat pertama menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Kemudian di ayat kedua, pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Oke, ya. Dua ayat Langsung dulu. mau tanya. Mau tanya ini Mas. Apa? Di pasal 21 itu hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Nah, Ya, ini khusus. ya bagaimana kalau orang asing memiliki tanah dengan hak milik, Mas? Oke, jadi sebetulnya Simpel aja dulu. entitas subjeknya sebagai subjek yang memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kalau hak milik ya cuma warga negara. Cuma warga negara. Atau apa tadi yang ayat Badan selanjutnya? hukum. Badan hukum yang BUMN. sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya kayak bank-bank itu ya. Nah, kayak bank pemerintah, Ya, BUMN ya lah. kan? Ya, terus kayak badan keagamaan, Ya. badan sosial, koperasi itu udah ada di PP 38 tahun 63 ya. Itu sudah ditentukan bahwa badan hukum yang ditetapkan negara bisa memiliki hak milik. Dengan persetujuan Ya, dengan syarat-syarat artinya tetap tertentu lah. negara yang memberikan ketetapan itu ya kan. Nah, kalau orang asing itu hanya memiliki hak pakai saja, tidak bisa memiliki hak milik. Tiba-tiba kalau Indonesia diserahkan hak miliknya ke orang asing, bisa jadi miliknya orang asing semua dikuasai. bisa-bisa, Pak. Negara cuman gigit jari, Iya. apalagi rakyatnya. Kasihan Mau dapat rakyatnya apa gitu loh. Itu ya. Oke. Misalkan Mas ini kan TNI kan sekarang. Ya WNI lah, masa aku Misalkan tahun Uganda depan gitu. Mas Naturalisasi. naturalisasi ke Belanda. Kurang ajar Itu ya, gimana? Eh. Mas punya tanah hak milik itu gimana? Punya tanah hak milik ke warga negara asing. Enggak, no. Ah. Mas pindah warga kenegaraan. Oh, Oke. berubah warga negaraan Mas. Naturalisasi tadi ya. Oke, saya punya hak nih, Ah. ya kan, punya hak atas tanah, punya aset di Ya. sini ya. Kemudian saya menikah dengan warga negara asing. Nah, pindah. Saya pindah warga negara, ataupun saya double warga negara, Heeh. Susah. ya kan? Iya, Bisa ada. kan? Ada yang Kehormatan, menerima loh ya, kehormatan. ada Iya, yang bisa. menerima ya. Bisa jadi saya masih warga negara, tapi saya juga warga negara asing. Nah, itu Itu jadi aset tanahnya saya itu maksimal 1 tahun harus dialihkan walaupun dia ke pihak lain. dua kewarganegaraan Mas. Iya. Tadi dia di UP ada nanti di pasal itu, ya kan? Terus misalkan tidak bisa dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun itu gimana? Ya, demi hukum itu sudah diambil oleh negara. Oh. Ya kan? Harusnya seperti itu. Ya, cuman prakteknya banyak ada beberapa yang tidak terverifikasi sehingga itu masih dianggap miliknya orang lain. Orang lain. Tapi kemudian minta dijual ke orang lain, ya kan? Tapi udah lewat 1 tahun, nah harusnya kan menjadi milik negara, Ya, tapi iya. prakteknya itu bisa dijual atau dilepaskan menjadi tanah negara dengan ganti rugi. Nanti dimohonkan siapa Oh, yang memiliki. Itu diganti rugi lagi. Ya jadi gini kan bisa jadi kan praktek-prakteknya ya. Baru tahu apa nih Mas? Ya, iya Mas. Kalau Aku kira yang- langsung Balik Langsung tanah negara. Ganti diganti ruginya rugi. bukan ke negara, bukan yang ganti rugi. Jadi gini loh ceritanya. Misalkan aku nih, ya kan sudah lewat waktu nih, ya, udah. jadi warga negara Asing. asing 1 Ya. tahun lebih, terus kemudian harusnya kan sudah demi hukum sudah miliknya negara, Ya. ya kan. Tapi karena saya nggak pengen itu milik negara, Hmm. maka saya minta saudara saya atau teman saya atau kolega saya menempati itu, Hmm. ya dengan itikat baik dan macam-macam, ya kan.
Oh, Nah, konsepsinya kan jadi berubah. Hmm. Bisa saja terjadi perikatan tuh. Iya. Ya kan? Nah, oleh karena itu yang ganti rugi itu adalah saudara Saudara saya saya. atau itu. Dia minta permohonan baru Nah, nggak, Bang? permohonan hak baru. Oh, iya, Nah, iya. nanti dikasihnya I see, apa? Apakah dikasih HGB, apakah atau apa? Monggo silakan. Walaupun udah lewat jangka 1 tahun, Iya. itu bisa tetap Kan- dilaksanakan. Apa surat ukurnya, luasnya, peta bidangnya itu kan sudah masih tercatat di BPN. Cuman pemiliknya sudah tidak Ya bukan warga memenuhi negara. syarat. Nah, gitu. Oh, gitu. Oke, lanjut di pasal selanjutnya, Bu. Ayat 3 Asik nih kayaknya nih. Ibu baru ini barusan. ayat 3 pasal 21. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Iya, iya. Kemudian Paham. Kenapa? Nah, ini ada kata kuncinya di belakang ini. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap Tetap berlangsung. berlangsung. Contohnya apa? sewa. Hak tanggungan. Oh, hak tanggungan. Iya kan? Nanti kan kalau sudah dilepas itu menjadi tanah negara, terus aku mau ngambil hak dari mana? Orang itu utang ke saya. Iya. Bank kan. Ya kan? mungkin Nah, gitu. itu tetap hak-haknya masih berlangsung. Tapi kalau sewa, Mas? utangnya tetap masih Tapi kalau sewa tetap berlangsung ya, juga. tetap saja Tetap, kemudian selesain dulu. ganti ruginya kan sama itu. Hak itu kan bukan terus kemudian menyewa dilanjutkan sewa, enggak. Bisa jadi penyewa karena haknya menjadi hapus mau diambil negara misalkan deh ya. Nah, dia berhak menuntut kan. Iya. Ya, jadi hubungan hukumnya tetap ada, haknya tetap Berarti ada. diselesaikan dulu, misalkan sewa diselesaikan dulu masa Bisa sewanya. jadi seperti itu. Tapi kan itu statusnya menjadi tanah negara. Nah, jaminan juga. Nanti nyewanya kemana? Ke negara. Ke negara, gitu. ya. Hak- Tapi hak tanggungan. haknya itu kan kayaknya berat ya. haknya. Heeh. Haknya ya. Yo, tidak dengan hapusnya itu terus utangnya hilang kan? Iya. Ya, enggak. Tapi jaminannya hilang. Jaminannya memang hilang. Jaminannya memang Iya, hilang. jadi nantilah itu bahasan nanti itu iya. terlalu rumit lah. Oke. Ini pasal 4. Ayat 4. Ayat 4, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, oh double nih. Maka ia tidak dapat mempunyai tanah hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam Sama, ayat sama 3 pasal ini. ya kan? Oh iya. Iya. Ada warga negara asing, ada yang Hmm, Jadi gini loh. Pasal ini sebetulnya mengatur mengenai kalau orang pindah warga negara atau double warga negara, itu maka segera itu dia melepaskan haknya ke negara atau menjual ke orang lain 1 tahun. Apalagi karena tiba-tiba karena peristiwa kelahiran, ya kan? Oh iya. Itu banyak tadi tuh. kan. Nah, karena apa percampuran harta atau perkawinan ya. Nah, itu yang kemudian harus dilepaskan. Nah, ke ini negara. bisa bahas ke lari. Intinya subjeknya harus support dulu menjadi pemegang hak atas tanah. Memenuhi syarat. Ya, syaratnya salah satunya ini. Ya, ibaratnya mau sholat tapi wudhunya nggak benar kan agak susah juga. Iya, kan? iya. Kalau sampai sholat. Iya, bisa. Oke, Bisa oke. masuk. Lebih Oke. kurangnya kan gitu ya. Nah, oke, pasal 22 sekarang. Pasal 22 terjadinya hak milik. Pasal 22 ayat 1 terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, ya Kemudian- memang ya itu dengan konversi ya. Ya, menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Terjadinya hak milik menurut hukum adat. Itu kan ada kepemilikan lama ya, kepemilikan adat ya. Nah, itu bisa dengan. Oke. Kemudian ayat 2 selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena A. Penetapan pemerintah Oke. menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan Oke. dengan peraturan pemerintah. Ya. B. Ketentuan undang-undang. Oke. Nah, ini maksudnya nih apa nih? Mas? Nah, kalau hak milik itu ya, selain dengan cara tadi, hak milik dengan cara adat tadi, memang hukum tanah itu ya, pasal 5 kalau nggak salah pasal
pasal 5 ya. Ya kan? Hukum tanah kita itu adalah sumbernya dari hukum adat. Oh iya iya. Iya kan? Iya. Sehingga Sumber dari adat. selalu saja hukum adat itu dipegang-pegang terus ya kan. Nah, selain dengan hak milik yang didapat mengenai dengan cara hukum adat itu tadi, itu dengan ketetapan pemerintah, penetapan pemerintah, keputusan pemerintah, ya kan? Nah, juga dengan ketentuan undang-undang itu tadi. Contohnya ketentuan ketetapan pemerintah. Pemerintah apa tuh contohnya Mas? Contohnya apa? Coba. Gimana contohnya Mas? Ya, penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya. Oh ya. Tiba-tiba ya kamu kemudian membuka lahan. Iya kan? Ya kan? Pemerintah ini siapa? Ya BPN itu sendiri yang mengelola, mengatur mengenai pendaftaran tanah. Iya kan? Nah, tiba buka lahan. Terus digarap lama ini puluhan tahun ya kan, dengan itikat baik dan macam-macam kan bisa mohon hak atas tanah. Nah, mohon itu kan tergantung pemerintah mau ACC apa enggak? Ya, nah itu enggak berarti. Kasihan ya tapi Mas, udah babat-babat hutan, udah digarap 30 tahun lebih, masa nggak dikasih? Nah ini, Tega ya, Mas. ini dengan ketentuan ya. Beda ya Mas. Beda ya Ya, Mas. tapi dikasih pasti, pemerintah kita bagus kok. Ya, ini kalau dengan ketentuan undang-undang ya biasa lah ya. Bahwa hal-hal lain selain dengan ketetapan pemerintah kan bisa dengan hal khusus, yaitu dengan ketentuan undang-undang. Misalkan tiba-tiba ada undang-undang baru menetapkan bahwa di daerah sana ditetapkan sebagai tanah hak, khususnya hak milik yang bisa diakses oleh orang per orang atau badan hukum, atau diberikan oleh ke orang per orang atau badan hukum. Itu aja. Oke. Minum dulu Mas. Ya, minum dulu Mas. Banyak juga ya. Ngobrol terus ini ya. Oke, kita lanjut ke pasal 23 ayat 1. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Kemudian di ayat 2-nya, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat bukti yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Oke. Nah, ini nih mungkin lebih ke arah pendaftaran tanah. Iya, memang administrasi ya, pasal 19 itu adalah pasal yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, meskipun nanti akan diambil sebagai dasar dalam peraturan pendaftaran tanah. Peraturan pendaftaran tanah itu PP 24 yang sekarang menjadi Jungto PP 18 2021 ya kan. PP 24 tidak dicabut tapi disempurnakan dengan ya kan. Hal-hal yang tidak diatur dengan di PP 18 masih merujuk pada PP 24. Nah, hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya atau pembebanannya kan gini. Hak milik itu dapat dialihkan tadi, ya, dijual. Nah, kalau dijual cuman dijual bayar-bayaran terus serahkan sertifikat, kan pemegangnya masih atas nama di sertifikat masih atas nama pemilik lama. Kalau tidak didaftarkan ya tidak sempurna kepemilikannya. Sengketa terus Mas. Iya, cuma menguasai fisik saja, ya kan. Fungsi pendaftarannya kan itu. Jadi makanya wajib didaftarkan. Peralihannya, hapusnya, misalkan tadi hapusnya atas tanah dilepaskan dengan sukarela. Nah, dilepaskan sukarela tiba-tiba diserahkan ke BPN. Gak laku juga. Ya kan, diserahkan ke BPN tanpa ada permohonan atau berkas-berkas yang mendukung itu untuk dilepaskan, tanpa ada surat-surat yang ditandatangani oleh yang melepaskan. BPN kan juga nggak bisa nerima secara apa adanya, kan harus dengan permohonan. Nanti dicatat di sistem pembukuan di BPN ya. Bahwa atas tanah ini dilepaskan dengan sukarela, atas tanah ini dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan pencabutan mengenai tanah terlantar ya kan, penetapan. Ya itu saja. Jadi mungkin pasal 23 ini terkait masalah peralihan Mas ya, peralihan bahwa jangan sampai cuman ucapan aja bahwa tanah ini dibeli kau. Tapi juga harus ada dokumen-dokumen lain. Kan. Fungsi pendaftaran apa coba? Fungsi kenapa harus didaftarkan? Fungsinya adalah untuk
ya pembuktian lah. untuk kepastian hukum. Ya supaya mengikat banyak orang. Gitu loh. Ya kalau kamu jual beli sama aku ngasih serah terima sertifikat tapi masih atas nama aku, cuman mengikat aku sama kamu. Kalau dijadikan jaminan bank, aku yang utang pasti kan kamu yang tanda tangan jaminannya. Karena kalau aku nggak mau, ya, kalau kamu masih hidup, kalau kamu hilang mati dan macam-macam kan susah juga nanti nggak ada. Bahwa poinnya nanti kalau dilakukan peralihan harus ada AJB segala macam ya, jangan sampai cuman omongan aja. Nah, kita lanjut ke pasal 24. Mau nyamar kemana Bang Teddy? Penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, ini berarti hak milik itu ada batas. Enggak, Batasnya penggunaannya. Ya, ini kan di penggunaan tanah milik yang bukan pemiliknya. Yang bukan pemiliknya dibatasi. Ya kan? Ya. Gini, saya di sini tuh saya mau ada hak apa tadi? Sekunder. Ada hak sekunder dan hak primer. Itu pertanyaannya ya. Jadi hak milik itu ternyata ya ada kekhususan. Hak milik itu punya kekhususan. Karena dia terkuat terpenuh dalam penguasaannya, maka di hak milik itu bisa dilekati hak atas tanah lagi, bisa didomplengi ya, dilekati dengan ditimpa. Apa hak atas tanahnya? Ya HGB sama hak pakai. Nah, yang hak primer itu seperti apa? Hak primer itu hak milik. Hak milik itu hak primer ya. Hak primer yang kemudian bisa diakses langsung dengan di atas tanah negara, ya kan? Langsung diberikan oleh negara, itu hak milik. Langsung ditetapkan itu hak milik. Tapi hak sekunder itu adalah hak atas tanah, ya, yang didapat dari hak milik orang lain. Ya, artinya HGB di atas tanah hak milik itu hak sekunder. HGB di atas tanah hak pakai, hak pakai di atas tanah hak milik itu juga hak sekunder. Nah, yang primer di HGB itu apa? HGB yang langsung di atas tanah negara itu hak primer. Hak pakai yang di atas tanah negara itu langsung hak primer. Kalau hak sekunder kan berarti di atas tanah milik orang lain. Nah, itu yang sekunder. Makanya di sini adalah penggunaan tanah milik milik oleh bukan pemiliknya dibatasi. Ya harus dibatasi, kalau dibatasi ngusirnya gimana nanti? Nanti digunakan oleh orang lain. Perlu pengadilan. Mungkin contoh umumnya apa Mas, biar lebih mudah dipahami bahwa misalkan aku punya hak Abang punya hak milik. Terus ditimpa HGB. Ditimpa ya dilekati lah. Kan ada masa berlakunya. 30. Nah, HGB yang di atas tanah hak milik ini berbeda dengan HGB yang di atas tanah negara. HGB yang di atas tanah ini ya, itu kalau mau diperpanjang nggak ada istilah perpanjangan. Pasti dengan perjanjian baru. Makanya di PPAT itu ada istilah pemberian hak pakai atau HBB di atas tanah milik. Ada aktenya. Nah, kalau ada pembaharuan ya kasihan dong. Tiba-tiba dibarui tanpa ada kesepakatan dia punya hak privilege untuk memperpanjang. Bayar dulu ke aku dengan perjanjian kan. Saya ngasih pemberian haknya itu kan pasti ada bayar kan. Harus kalau pemilik hak kayak sekunder, sewa ya, kayak sewa tapi bukan sewa. Iya. Hak sekunder tuh kalau mau ngapa-ngapain harus bilang dulu ke harus pemilik hak primer. Makanya tidak ada perpanjangan. Itu. Tidak ada Poinnya itu. Istilah perpanjangan itu langsung yang di atas tanah negara. Itu. Karena negara cuma fungsinya fungsi publik. Karena ini privat diprivatkan, ya. Hak milik kan privat. Kemudian dilekati hak privat lagi. Ya udah, ini hubungan mereka. Oke. Lanjut lagi pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Mungkin udah disinggung dikit di video sebelumnya Mas ya. Jadi tadi di pengantarnya juga disinggung bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ya, hak tanggungan itu adalah penjaminan ya, jaminan ya atas hak tanah, ya kan, atas hutang mengenai tanah. Kalau mengenai barang lainnya ya pasti masih masuk ke barang ya fidusia. Terus nanti ada hipotek juga, hipotek kapal tapi pesawat terbang, ya kan. Udah jarang nggak dengar itu hipotek. Udah jarang Mas ya. Atau lebih singkatnya
tanah sertifikat kamu tadi disekolahkan ke bank. Nah, bahasa-bahasa gahulnya ya. Kalau Yang sering sekolah peringkat 1, iya. peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. jangan juga kebanyakan. Oke, nanti kita bahas di tanggungan itu mengenai peringkat dan macam-macam. Lanjut lagi ke pasal 26. Ini membahas terkait peralihan ya. Ya. Ayat Ya, satunya ini jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, ini cuman aturan ya. Nanti ada jual beli dan macam-macam kan, ada PP 3798. Diatur di mana pengaliannya harus melibatkan PPAT selaku pejabatnya macam-macam ya. Oke. Harus melibatkan PPAT ya. Oke. Ini udah jelas mungkin ya ayat satunya. Ayat 2-nya apa, G? Nah, jual beli Mas. Misalkan orang Indo jual beli ke PNA atau badan hukum itu gimana Mas? Nah, Milik tuh, iya. benar Kan nih. nggak boleh tuh. Ya, karena memang ya hak atas tanah itu harus support pada pemegang haknya nanti, Iya. ya kan? Harus pemegang haknya itu memenuhi syarat enggak? Syarat-syaratnya Subjeknya apa? ya, subjeknya memenuhi subjeknya, enggak? pemegangnya. Nah, kalau kemudian itu sudah hak milik warga negara, Jadi terus pembelinya adalah Orang perorangan. WNA atau atau badan nanti. hukum. Ya. Nah, WNA atau badan hukum kan nggak boleh punya hak milik. Ya, di pasal sebelumnya melarang. Badan hukum kecuali badan hukum ya, badan yang hukum di swasta ACC lah ya. ya. Badan hukum swasta ya, bukan badan hukum yang ditetapkan tadi ya, boleh punya hak milik. Nah, itu tidak boleh langsung dijual beli menghadap ke PPAT gitu. Langsung tanda tangan akta. Maka sejak saat itu aktanya dianggap batal. batal ya. Ya kan? Karena subjeknya tidak memenuhi syarat, Ya, ya kan? tadi. Sehingga disesuaikan dulu, ya kan? Disesuaikan, ya. Caranya menyesuaikan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan apa namanya HGB apa? Milik. Yang disesuaikan adalah yang dulu warga negara asing terus suruh pindah ke warga negara Indonesia. enggak. Itu kan Sulit ya. seolah memaksa ya. Maksa. Nah, bisa. Terus Jadi yang bukan kemudian negara. badan hukum yang kemudian dirubah jadi Perorangan dulu. PT perorangan kan tetap yang aja susah badan ya. hukum. Nah, dari di situ maka kemudian ada istilahnya adalah pelepasan hak. Ini yang ke badan Ke hukum badan tadi, hukum. PT ya. Nah, PT sama terus kalau ke ngano ada istilah juga Warga negara penurunan asing. hak. Sebetulnya penurunan hak itu dong fasilitasi saja. Tapi hakikatnya adalah pelepasan hak atau kemudian perubahan hak sebetulnya. Bukan penurunan hak. Oh iya. Kalau penurunan hak itu kan bahasa yang terkesan bahwa iya ada tingkatan ya kan, padahal hak atas tanah itu nggak boleh ada tingkatan. Cuman istilah terkuat terpenuh itu seolah-olah hak milik yang paling tinggi Ya, gitu kan. berarti Nggak perubahan ada loh, di bawah itu nggak ada. Ya itu jenis haknya saja istilahnya. Sehingga istilah penurunan itu nggak layak sebenarnya. Kalau perubahan hak iya. Nah, dirubah dulu. Kalau hak milik dijual ke badan hukum, Ya, satu-satu dulu ke badan ya kan? hukum. Badan ya. hukum kan bolehnya cuma punya hak pakai atau hak HGB kan? Nah, gitu. Ya. Nah, itu harus dirubah menjadi HGB. Ya kan? HGU boleh juga kan? Sebenarnya Mas. Boleh, Boleh, tapi kan boleh, khusus ya. Oh iya. Tapi khusus dan lebih luas itu ya. Kita nggak bahas itu ya. Terus kemudian kalau ke orang asing harus Ya. dirubah menjadi hak pakai. Ya kan? Karena orang asing tadi Ya. cuma bisa memiliki dengan hak pakai tanah Iya. di Indonesia. Nah, ini menarik nih pertanyaan ini untuk saya lanjut ke gini. Gimana nih kalau kemudian tanah hak milik itu wujudnya adalah tanah sawah, kemudian dibeli oleh orang di luar. Orang luar iya. daerah ya. Karena kan ada batasan ya, tanah sawah itu Iya. harus satu kecamatan Mas ya. kalau Iya. Satu kecamatan atau enggak tetangga. Bukan batasan kepemilikan, tapi gini loh, lokasi. bahwa pembeli tanah sawah itu harus disyaratkan selain warga negara, itu kan hak milik ya, selain warga negara Indonesia, ya kan, atau badan hukum, ya kan, itu yang harus satu kecamatan di situ. Benar enggak? Ya, Ya. yang ada itu aturannya harus Mas. satu kecamatan, sehingga fungsinya tanah sawah itu masih terkendali, masih terjaga, dimanfaatkan untuk kepentingan sawah. Iya, karena tadi masuk lagi ke kemanfaatannya tadi. Iya. Sosial. Makanya kemudian pembeli tanah sawah itu harus punya dua
dua kemungkinan yang harus dijalani. Dia pindah KTP Iya. yang satu kecamatan atau dikeringkan. Oh, oke. Karena tanah kering itu dijual ke siapa saja selama itu warga negara di wilayah mana saja Oh, itu bisa? boleh, bisa. Aku kira minjem nama Ini, tadi. oh, Iya, aku pengen masuk ke situ sih tadi. pinjam nama. Fenomena. Ini yang pinjam nama punya potensi konflik. Nah, itu ya. Nah, berbeda dengan tadi kan ya nggak bisa toh PT terus kemudian bermutasi jadi orang kan Iya, ya nggak mungkin. bisa. Terus WNI suruh pindah jadi warga negara Indonesia kan ya mungkin susah. Makanya itu ada perubahan hak. Tapi kalau tanah sawah tadi yang wujud tanah hak milik tapi wujudnya tanah sawah dibeli oleh orang lain punya orang di luar kecamatan itu punya dua kemungkinan, dia pindah atau dia Dilakukan pengeringan. Sama sebenarnya bisa juga nggak Mas, tanah sawah nih dapat dari warisan di luar kecamatan boleh tuh? Oh, kan? kalau pewarisan itu pengecualian. Pengecualian, ada pengecualian Boleh. juga. Jadi nggak harus, kalau kecuali itu kan memang pewarisan itu memang spesial. Nah, kayak tanah sawah itu sebetulnya nggak boleh dipecahkan, ya kan? Tapi karena pewarisan boleh dipecah, itu spesial pengecualian. Terus kemudian kalau diwaris kepemilikan absenti kan di luar kecamatan itu karena pewarisan juga diperbolehkan. Tapi nggak ada batas waktu Mas karena Nggak ada. pewarisan itu. Nggak Apa harus ada. 1 tahun kayak tadi? Enggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Ini Kita yang lanjut. ayat 2. Ini bagi anak-anak MKN yang ngambil mata kuliah praktek pertanahan ini masuk ini. Ya. Masuk dujan nggak Mas? Masuk. Enggak. Ini juga terkait dengan modal teman-teman yang mau ujian PPAT ini bahan Oh, ini iya. pasti ada. Oke. Oke, lanjut lagi ke ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik pada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayarannya yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Ini kan apa nih maksudnya Mas? Ini Ya, kan panjang banget ini Mas. Ya kayak tadi bahwa jika terjadi pelanggaran bahwa subjeknya tidak memenuhi syarat tetap dipaksakan, intinya kan kayak gitu, dilakukan jual beli, penukaran, pengibahan atau melalui wasiat itu tetap saja tidak diperbolehkan ya. Ini udah batal. Nah, adalah batal ya kan, karena hukum batal karena hukum ya, dan tanahnya jatuh ke negara. Iya kan? Berarti aku kalau maksa jual beli ya kan terhadap orang asing ya kan tanah hak milik ya tetap saja. Ya beda sama tadi ya. Ada peristiwa hukum aku warisan dapat warga negara asing dapat warisan ya kan. Kan aku di Indonesia, anak saya sama istri saya bisa Nah, saja udah di pindah. luar negeri Iya, kan iya, bisa itu. jadi. Nah, itu kan demi hukum. Nah, itu wajib mengalihkan 1 tahun. Sama saja Oh, sebetulnya iya, iya. karena hal-hal Terus kayak ada gitu. kata-kata lain nih Mas. Apa? Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Oh iya. Maksudnya apa nih? Kalau tadi hak-hak yang tadi yang membebaninya tetap masih berlangsung. kayak- Ada perlindungan hukum dong. Sewa, hak Ya. hak tanggungan tadi. Berarti nggak bisa nuntut lagi nih Ya. penyewanya lah ibarat. Tetap bisa ditunjuk bahwa you harus mengganti ini atau ya. Tapi mengenai pembayaran yang telah diterima meskipun aku jual beli yang dipaksakan tadi, kan aku udah bayar ke kamu, Ya. ya kan? Itu tidak bisa diambil lagi. Hukumannya sebetulnya berat loh ya, berat kalau terjadi kayak gitu, memaksakan jual beli ke orang asing sementara orang asing tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik, ya kan? Tetap dibuat AJB, Heeh. nah itu batal demi hukum. Yang orang bule tadi nggak bisa menuntut kembali nih. Oh, raiso, menang nggak banyak. bisa menang banyak. Siang bulenya. Iya, tapi kan jatuh ke tanah negara. Oh iya deh. Oh iya ya. Ya Jatuh sama ke aja tanah sih negara, hitung-hitungannya bukan sama-sama tanah aja. ke dia lagi, ya kan? Kasihan dong. Oke, Lanjut lagi yang pasal- terakhir nih, pasal mengenai Hapusnya pasal Hapusnya. 27 ya UPA. Milik.
hak milik hapus bila A tanahnya jatuh kepada negara. Nih ada pembagian lagi nih, ada 4 nih. Karena satu karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. di kepentingan umum tadi ya. 2 karena penyerahan dan dengan sukarela oleh pemiliknya. Ini banyak kejadian nih Mas, yang ini. Yang sukarela. Ya, sukarela banyak nih kejadiannya nih. Orang tuanya sukarela tapi anaknya nggak sukarela, ada ya. 3 karena Siapa tapi? suka miskin. Karena 3 karena ditelantarkan. Ini banyak juga kejadian-kejadian ini. 4 karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Ya tadi pelanggaran-pelanggaran yang tadi yang demi hukum dipaksakan itu tadi. Ini Mas, bisa nggak? Nanti di Asal. ini terakhir. Terakhir nih satu pasal tuh. B tanahnya musnah. Oke, nah tadi apa kan deh? sudah saya jelaskan dan Yang ditelantarkan ini maksud dari yang ditelantarkan ini saya belum paham benar Mas maksudnya. Iya Mas, ada batas mana sih? Iya, Jadi, sampai batas mana sih yang telantar ini? ditelantarkan itu ya? ya oke. Sebetulnya secara detail ada di peraturan tanah terlantar ya. Dia ada peraturannya itu ya kan. Gimana sih tanah terlantar itu? Seperti apa sih itu? Definisinya lebih detail ada di situ ya kan. iya. Jadi intinya bahwa semua hak atas tanah kalau udah dimiliki oleh orang per orang atau badan hukum itu tadi tidak boleh ditelantarkan, harus dimanfaatkan, harus Sesuai dikelola penggunaannya tadi. sesuai peruntukannya ya. Dia mohon ya harus tanggung jawab Iya. ya kan, tapi kenapa ditelantarkan? Nah, penelantaran ini bisa mengakibatkan haknya dicabut ya kan. Siapa yang kemudian menetapkan tanah terlantar itu adalah tim Tim mana? tim dari Tim dari negara yang dibentuk oleh Oh, iya. BPN ya kan, bahwa tanah itu atas laporan orang atau atas evaluasi itu bahwa tanah itu tidak dimanfaatkan Oh. ya kan? Ada Terus juga banyak. kemudian survei ya kan. Nah kemudian dicabut kan, terus kemudian diputus ini. Benar nggak kamu ini? Saya tidak mampu untuk mengelola tanah itu. Saya mampunya tanah sekian, ya kan? Nah itu lain lagi, ya. Saya tidak mampu, udah saya, oke lah, saya ditetapkan sebagai atau mungkin dia sudah nyerah lah ya. Oke, itu ditetapkan sebagai tanah terlantar. Nah sejak ditetapkan itulah kemudian tanah itu otomatis menjadi tanah negara. Kalau Kemudian tanah dia apa? tanah sebentar Mas, aku potong. Kalau kan ini banyak kejadian nih tanah terlantar, kita nggak tahu siapa, tiba-tiba dibikin warung lah. Nah ini sih Ah. atau enggak, biar enggak dibilang terlantar tuh dibangun satu kos-kosan satu kamar tapi tanahnya satu luas lapangan, itu Boleh. termasuk terlantar enggak atau gimana? Iya, batasan ini nih Mas. Ini kan terlalu luas ya. Iya terlantar nih. Itu tapi nanti putusan pengadilan ujungnya. Iya nggak Mas? Jadi gini loh, ya tanah terlantar itu ditetapkan dengan panitia ya. Panitia kalau di dalam adalah panitia A, panitia B, panitia C kan ada itu ya, tugasnya masing-masing. Nah, karena tanah terlantar ya khusus mengenai tanah terlantar itu ditetapkan. Nah, kalau kemudian itu ada orang yang punya hak, ini kelihatan nih tanah terlantar nggak digunakan, tapi terus kemudian Usahakan warga kampung lah. dikuasai fisik sama seseorang, Heeh. ya kan? Tapi selama belum ditetapkan itu sebagai tanah terlantar, tidak dinyatakan bahwa itu langsung menjadi dalam penguasaan langsung oleh negara, ya tetap saja pemohonnya tetap secara yuridis masih memiliki, bisa mengusir. Tapi kalau kemudian sudah ditetapkan, nah itu menjadi tanah negara. Itu jadi redistribusi ya, jadi objek redistribusi yang nanti bisa diberikan ke masyarakat. Jadi batasannya antara hasil tim survei tadi, Iya. kemudian kalau ada sengketa Harus ditetapkan memang. harus ditetapkan dari tim yang dari Bukan BPN. pengadilan loh ya. Kalau ada sengketa yang ada yang menghak-hak secara sendiri bikin tiba-tiba bangun rumah makan di situ, nah baru putusan pengadilan Mas ya. Ya pasti gugat Mungkin ya, mungkin pasti ya. gugat ya. Dia mendaku seperti banyak juga ada yang kasus seperti itu. Dia biasanya kejadian. mendaku bahwa ini tanah ditelantarkan ini. Mana buktinya tanah terlantar? Mana penetapannya? Kan belum ada. Iya. Ya kan? Berarti aku masih punya hak dong. Nah, berarti dulu saya khilaf ya kan, nggak pernah atau mungkin saya nggak tahu ini tanahnya bapak saya. Ya kan? Bapak saya tiba-tiba kok saya ngecek di berangkas tinggalannya kok ini masih ada sertifikat yang belum ada. Oh ternyata tanahnya di sana. Kami selaku ahli waris
akan mengambil itu dan akan bisa juga Bisa seperti juga itu. ya. Oke. Terlalu luas lah ini Mas ya, berarti ya Oke. nanti dibahas. Ini yang B tanah musnah tadi yang Ya, longsor, banjir. bencana alam, tenggelam, ya kan, karena gunung meletus itu. Berarti ini tertimbun. murni karena apa? Lebih ke arah bencana, Bencana alam, alam ya. ya? Iya. Soalnya di tempat saya tuh ada, dia tuh punya tanah di gunung. Heeh. Kan tanahnya Landai. landai kan. Heeh, Nah, miring. biar rata tuh mereka keruk. Heeh, oke. Itu tidak bisa apa? Nggak bisa tahan lah tanahnya kan. Tidak bisa hapus kepemilikannya. Enggak, sebetulnya Tetap gini. ya? Iya. Jadi hilang itu gini. Kalau kemudian ya pendaftaran tanah untuk apa penyajian data fisik ya kan, pengukuran dan macam-macam itu luasan itu kan pasti kotak toh. Iya. Nggak mungkin luasan tuh naik Oh, dan iya. ini kan. Itu Iya. bentangan itu ya. Nah, tapi tetap tancepannya kan horizontal, vertikal ke bawah, horizontal ke nah itu. Nah, selama itu kemudian dimanfaatkan jadi itu tanah yang wujudnya bukan miring-miring lagi dan itu bisa dibuktikan bahwa itu luasannya segitu dan patoknya tertancap di situ. Nah, itu. Oh, gitu. Nah, terakhir nih ya, Apa, Mas? sebelum ini ditutup, terakhir bahwa kita pernah mendengar kasus apa namanya Gua Pindul yang kebetulan itu dulu pernah bermasalah bahwa pemilik hak atas tanah di sini di atas, ya kan, pemegang hak milik tanah-tanah di atas, di bawahnya kan ada hak Gua Iya, Pindul. gua pindul. Nah, itu mengklaim bahwa tanah di Pindul ini objek wisata ini milik dia. Oh iya. Oh, Pernah iya. dengar nggak? Nah, pernah dengar. Nah, itu yang jadi saksi ahli guru kita, Prof. Nur Hasan, Heeh. bahwa konsepsi pemilikan hak atas tanah, ini pemilikan bukan ini adalah apa yang dia pergunakan. Sesuai apa yang dimanfaatkan, yang dipergunakan. Misalkan kamu punya hak milik, terus kamu bangun, ya kan? Bangunannya itu lantai 5, cakar ayamnya 10 meter ke bawah. Itu ya bisa kan? di gua. Nah, itulah hak atas tanah milik. Sesuai Jadi di bawah kemampuan. di bawah di atas 5 lantai 5 itu tadi, di atasnya itu ruang angkasa yang sudah dikuasai negara. ya. Di bawahnya yang 10 meter itu kalau ada Lantai orang 11 meternya itu 11 bukan hak dia. Itu bukan hak atas tanah dia. Jadi Cukup sampai makanya di kepemilikan hak atas tanah yang di Pindul itu udah dibantah keras sama Prof. Nur bahwa Pindul itu masih punya publik karena itu tanah negara. Jadi bisa dikelola oleh dan dikuasai oleh mungkin pemerintah daerah, ini bagian dari wisata dan macam-macam. Berarti kalau dia mau cara kotor harus bikin cakar ayam melebihi Gua Pindul tadi, Mas. Samping bawah ada Iya. satu. Gimana? Hancur Iya kan? nanti ya. Iya kan? Ya, piye? Oh, itu dalam ya belasan meter. Tergantung kemampuan subjeknya ya. Iya. Iya, balik lagi ke Ya, aku mau Ya, makanya kamu kalau mengklaim ada saya emas. daftar punya harta karun gitu. Ya. Nemuin bawahnya emas, tambang itu mudah dikuasai negara. Oke, paham. Ngerti. Ada informasi baru lagi bahwa kejadian-kejadian. Oke, Mas Burhan, terima kasih Oke, banyak banyak, sudah Mas menjelaskan Burhan. kami. Sudah datang ke podcast itu. Baik. Kamu ngaku. Ini nih yang Emang tadi dipanggil? tiba-tiba Kalian- mengahak. Ini, Cak. Oke. Heeh. Ya, dari saya sebetulnya banyak hal yang bisa kita dapat dari belajar hak milik ini. Tapi kemudian prakteknya ini mungkin singgungan dengan materi yang lain yang nanti bisa dibahas lebih detail. Misalkan pendaftaran tanah, gimana caranya mecah hak milik, gimana caranya waris hak milik, gimana cara peralihan hak milik nanti sendiri-sendiri. Ya, tetap simak, tetap tonton juga bahwa podcast di Mbah Dido memang kita kemas seperti ini ya. Konten-kontennya udah mulai banyak gitu. Dan itu terus menerus kita sudah menjadwalkan bahwa skema pembelajaran dari kita itu adalah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin tagline-nya kita mungkin yang dibelajarin memberikan pengertian. Nantilah ya tagline-nya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sekian dari kami. Semoga
yang kami bicarakan itu bermanfaat bagi kalian, mungkin Buat lebih kita juga. iya buat kita juga untuk silaturahmi ilmu ya Mas ya. Silaturahmi ilmu. Jangan lupa komen. Ini kalau ini memang butuh komenan ya kami ya. Kalau Butuh pertanyaan yang nanti berlanjut dengan video. Kalau ada yang salah juga dikoreksi di bawah. ya. Terima kasih itu aja. Tunggu nanti video yang lain bahas HGU, HGB sama hak pakai. Udah, sekian itu aja. Oke, ada tambahan nggak? Nggak ada? Ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.